3, 2, 1, and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada mata kuliah penataan ruang dan analisis wilayah pada program Magister Ilmu Lingkungan, Sekolah Ilmu Lingkungan. Bersama saya Hayati Sari Hasibuan. Kita memasuki pada sesi kelima. Dan pada sesi kelima ini kita akan membahas tentang interaksi dan dinamika perkotaan dengan lingkungan. Ini adalah kelanjutan dari pembahasan tentang ekologi perkotaan dan ekosistem perkotaan. Baik, kalau kita melihat aktor-aktor penting, aktor-aktor kunci di dalam penataan ruang, pengembangan wilayah, dan lingkungan, kita akan mengenal 4 aktor penting. Yang pertama adalah household atau rumah tangga. Rumah tangga ini meliputi banyak sekali manusia yang kemudian memiliki kebutuhan terhadap tempat tinggal, memiliki kebutuhan terhadap tempat bekerja, tempat untuk kegiatan-kegiatan sosial, dan juga tempat untuk kegiatan kehidupan lainnya. Dan kalau kita lihat di dalam wilayah atau di dalam kota maupun di desa, maka kita akan melihat bahwa guna lahan untuk permukiman itu menjadi guna lahan yang paling dominan. Karena guna lahan permukiman ini aktornya adalah household, rumah tangga. Rumah tangga ini yang mendasari terbentuknya suatu kota, terbentuknya suatu desa dengan adanya keberadaan rumah tangga. Dan aktor berikutnya yang juga berperan penting adalah developer. Bagaimana developer penting di dalam dinamika perkotaan? Developer atau pengembang ini melakukan 2 kegiatan. Melakukan konstruksi baru, pembangunan baru, atau membangun kembali. Maka kita sering melihat banyak real estate, banyak kawasan-kawasan perdagangan CBD bahkan yang dibangun oleh developer. Karena developer tadi memiliki peran di dalam mengembangkan, membangun baru atau membangun kembali satu kawasan yang sebelumnya sudah tidak memiliki livabilitas lagi. Dan aktor ketiga adalah para pengusaha, bisnis. Bagaimana mereka mempengaruhi lingkungan? Karena para pengusaha bisnis ini, mereka membutuhkan lokasi ruang di dalam kegiatan yang mereka akan lakukan. Para pebisnis yang meliputi kawasan industri, maka dia akan meliputi ruang-ruang untuk kegiatan di mana pabriknya bekerja. Para pengusaha yang basisnya adalah kegiatan pertambangan, maka akan memenuhi ruang-ruang di mana sumber daya pertambangan itu ada. Maka para pengusaha ini akan mempengaruhi dan mengubah tatanan ruang di dalam wilayah di mana kegiatan itu akan dilakukan. Dan pengusaha karakteristiknya adalah memproduksi sesuatu, menghasilkan sesuatu, baik berupa barang maupun berupa jasa. Dan pengusaha ini ketika kita berbicara barang, maka akan mempengaruhi kehidupan pergerakan. Karena yang namanya barang hasil produksi berasal dari sumbernya, kemudian diolah pada tempat yang berbeda, lalu kemudian didistribusikan pada tempat yang berbeda, dan sampai pada
konsumen akhir rumah tangga juga dengan cara yang berbeda, dan itu semua membutuhkan ruang. Jadi jalan itu adalah ruang, pelabuhan adalah ruang, bandara juga adalah ruang, dan outlet, inlet untuk barang maupun manusia bergerak itu adalah ruang yang dipengaruhi oleh aktor penting tadi, pengusaha. Nah, yang terakhir, keempat, yang tidak kalah penting dan mungkin juga menjadi sangat penting adalah aktor pemerintah. Pemerintah ini memiliki dua peran yang sangat krusial di dalam dinamika perkotaan, ruang, dan lingkungan, yaitu pemerintah membangun infrastruktur dan kemudian pemerintah juga membuat regulasi. Bagaimana pemerintah membangun infrastruktur? Pemerintah membangun infrastruktur pertama sebagai satu kewajiban untuk pelayanan kehidupan masyarakatnya, household tadi. Pemerintah membangun infrastruktur untuk mendorong terjadinya investasi oleh para pengembang dan juga oleh para pengusaha. Pemerintah membangun infrastruktur untuk membuka suatu wilayah. Pemerintah membangun infrastruktur untuk terjadinya perkembangan dari perkotaan tersebut. Di sisi yang lain, pemerintah membuat regulasi untuk bukan menekan pertumbuhan, tetapi untuk menata terjadinya pertumbuhan. Jika tidak ada regulasi, maka pengusaha akan melakukan pembukaan ruang dengan sembarangan, dengan atau tanpa memperhatikan lingkungan. Di situ peran pemerintah membuat regulasi untuk menata terjadinya pertumbuhan, sehingga perkembangan tidak mengurangi dan atau berdampak negatif pada aktor-aktor yang lain. Nah, keempat ini berinteraksi dan kemudian mengubah pada urban process. Apa yang paling banyak diubah? Yaitu lahan. Sehingga guna lahan berubah, land use berubah. Land use yang berubah juga menyebabkan terjadinya perubahan pada land value. Dan ada pembangunan pada lahan tersebut. Dan di urban process yang lainnya ada pada infrastruktur, di mana infrastruktur jaringan-jaringan ini kemudian juga berkembang dan tumbuh. Jaringan apa aja itu? Yang pertama adalah jaringan transport untuk pergerakan, kemudian juga jaringan untuk limbah, sewage, kemudian juga jaringan air, karena semua kehidupan itu membutuhkan adanya akses terhadap air, dan jaringan energi. Keempat jaringan ini adalah jaringan dasar di dalam proses dari urban. Dan semua proses urban tadi akan memberikan stressor pada lingkungan. Apa itu stressernya terhadap lingkungan? Yang pertama adalah dengan menggunakan sumber daya. Sumber daya air yang digunakan, baik itu untuk rumah tangga, baik itu untuk pengembang, baik itu oleh usaha-usaha yang dilakukan, industri yang dilakukan, kegiatan perkantoran yang dilakukan. Begitu juga energi dan material. Dan environmental stressor yang lainnya adalah pada land conversion, alih fungsi guna lahan. Dia ada permukaan-permukaan yang berubah, land cover menjadi berubah, guna lahan juga menjadi berubah, akibatnya kondisi dari landscape menjadi berubah. Dan yang berikutnya environmental stressor dalam bentuk emisi. Dan emisi ini dihasilkan baik oleh point source maupun yang non point source. Point source ini berasal dari yang tidak bergerak, yaitu dari industri, dari pabrik, dari pembangkit listrik. Sementara yang non point source adalah emisi yang ditimbulkan dari kegiatan yang bergerak.
yaitu dari kendaraan-kendaraan dalam pergerakan transportasi. Dan inti semua terjadi interaksi antara sistem alam dengan sistem manusia. Karena itu keempat aktor tadi harus berada di dalam satu integrasi sistem yang saling terkait antara natural system dengan man-made system. Sampai jumpa lagi pada sesi berikutnya di mata kuliah penataan ruang dan analisis wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.